Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ibu Guru Konita dalam pembelajaran pesantren kilat online pada hari ini. Nah, bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Semoga semua selalu dalam kesehatan dan perlindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah zakat, infak, dan sedekah. Apakah anak-anakku sudah ada yang mengetahui tentang zakat, infak, dan sedekah? Oke, nah mari kita pelajari ya. Sekarang yang pertama adalah zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Anak-anak, zakat itu hukumnya wajib ya. Zakat juga merupakan pembersih diri dan harta yang kemungkinan diperoleh dari jalan yang tidak halal. Oke, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka. Dengan alat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka." Untuk lebih memahami, ayo kita simak cerita berikut. Kasihan bapak itu. Alhamdulillah, terima kasih Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sedang apa? Ibu sedang menyiapkan beras untuk zakat fitrah, Nisa. Zakat fitrah itu apa, Bu? Zakat fitrah itu harta yang wajib kita berikan pada saat bulan Ramadan. Zakat itu wajib dilakukan, Bu. Zakat itu kan termasuk rukun Islam yang Tiga. Pintar. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk memberikan zakat dalam bentuk beras atau uang. Berasnya sebanyak 2,5 kilogram atau uang seharga beras itu. Untuk siapa, Bu? Untuk orang-orang yang gak mampu atau fakir miskin. Sebentar ya, Ibu ambil dulu buku tentang zakat. Nanti Nisa lihat ya, Bu. Iya. Ali kemana, Bu? Ali sedang jalan-jalan dengan ayah. Kok Nisa nggak diajak, Bu? Kan Nisa sedang sekolah. Dadah. Nisa main lagi ya? Iya. Itu teman Ali ya? Iya, namanya Dudung. Dudung itu kan gak punya ayah dan ibu. Kasihan ya. Iya, Dudung itu anak yatim piatu. Tapi yatim piatu itu apa ya? Anak yatim piatu itu anak yang gak punya ayah dan ibu. Ali masih ingat kan zakat fitrah yang tadi siapkan ibu? Oh iya, kata ibu, zakat itu mau diberikan sama yatim piatu. Kalau begitu, Dudung juga berhak menerima zakat fitrah. Oh iya. Ali mau tahu menerima zakat yang lainnya? Oh iya. Lihat ini ya Ali. Itu siapa ya? Ayah kenal. Ini fakir miskin. Oh, Ali tahu. Yang nggak punya uang dan makanan ya. Pintar ya Ali. Ali. Hahaha. Nah, yang ini amil atau pengurus zakat. Ini mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Kalau ini siapa, Li? Hah? Itu siapa? Ini hamba sahaya atau orang yang belum merdeka.
Dulu, di Arab, banyak orang yang disebut budak yang dibeli oleh majikannya. Mereka itu harus bekerja untuk majikannya. Lalu, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kenapa sih kita harus memberikan zakat ya? Untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, dengan zakat yang kita berikan, mereka bisa membeli makanan. Nanti kalau punya uang, Ali boleh ngasih ke Dudung. Boleh. Ali juga bersyukur kan masih punya ayah dan ibu. Iya ya. Kita pulang yuk, sudah sore. Ayo. Kita memberikan zakat pada bulan Ramadan saja ya, Bu? Enggak, Nisa. Hanya zakat fitrah saja yang diberikan pada bulan Ramadan. Tapi kan masih ada zakat lainnya yang harus kita berikan. Zakat apa lagi, Bu? Nah, coba lihat ini. Uang, emas, dan perak ini harus dizakati. Namanya zakat mal atau zakat harta. Begitu juga dengan hewan peliharaan seperti sapi, kambing, dan domba. Mio juga. Kucing kan tidak termasuk hewan yang harus dizakati, Nisa. Hihihi. Lalu apa lagi, Bu? Lalu, hasil pertanian seperti padi. Nisa tahu kan? Iya. Wah, ternyata banyak yang harus dizakati ya, Bu. Iya, dengan begitu, orang yang mampu bisa menolong orang yang lemah. Kapan zakat fitrah itu mau diberikan, Bu? Nanti, insya Allah pada saat hari terakhir kita berpuasa. Nanti Nisa ikut ya, Bu. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi Ali belajar zakat sama ayah di taman. Wah, Ali sudah pintar dong kalau begitu. Nisa juga, iya kan, Bu? Iya, Ali dan Nisa sudah pintar sekarang. Ayah nggak ngajak Nisa. Tadi kan Nisa belum pulang. Besok kan hari Minggu, kita jalan-jalan lagi ya. Betul ya? Asik. Ali ikut. Boleh. Hore. Setelah menyaksikan cerita tadi, apakah kalian sudah mengerti apa itu zakat? Nah, bagus sekali. Sekarang kita membahas tentang infak ya. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Nah, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun yang berpenghasilan rendah di saat lapang maupun di saat ia sempit, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu tadi pembahasan tentang infak. Sekarang mari kita membahas tentang apa itu sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita mendengarkan penjelasan beberapa contoh sedekah. Pernahkah Anda ketika sedang berjalan menemukan batu yang agak besar, lalu kemudian Anda menyingkirkan batu tersebut? Atau pernahkah Anda meminjamkan tip X pada seorang teman Anda yang sedang belajar? Jika jawabannya adalah ya, selamat, Anda sudah bersedekah kepada saudara Anda. Seringkali banyak orang memahami bahwa sedekah adalah persoalan harta, padahal sejak beratus-ratus tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabat bahwa sedekah tidak hanya memberikan harta yang kita punya, tapi juga hal kebaikan lainnya yang membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Sebenarnya, sedekah berasal dari kata syidik yang berarti benar. Segala bentuk kebaikan yang dibarengi dengan kebenaran iman kepada Allah adalah sedekah. Seperti apa contohnya? Ini dia. Yang pertama, memberikan senyuman kepada saudara kita. Itu juga sedekah. Karena Rasulullah pernah bersabda, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, ucapan takbir, tasbih, dan tahmid. Rasulullah pun pernah bersabda, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan memberi sebutir kurma pun sedekah. Karena jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaq alaih. Nah, tadi adalah sedikit contoh yang Rasulullah jelaskan dalam hadis. Saat di rumah, Anda membantu ibu memasak, itu pun sedekah. Saat di jalan, Anda membantu anak kecil menyeberang, itu pun sedekah. Bahkan saat di kamar mandi, Anda menemukan seekor kecoa yang sedang terlentang, ingin membalikan tubuhnya, lalu Anda membantunya, itu juga sedekah. Beruntung sekali ya kita semua ini menjadi muslim. Jika hati kita terus nyantel ke Allah dan segala perbuatan memang dilakukan hanya karena Allah, maka segalanya akan terasa nikmat. Oke, jadi jelaskan teman-teman, kalau sedekah itu gak cuma uang, tapi segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi, yuk sedekah. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Sekarang, ayo kita simpulkan materi kita hari ini. Hikmah, zakat, infak, dan sedekah yaitu hikmah yang pertama, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat yang kikir. Lalu hikmah yang kedua, membersihkan harta yang kotor karena di dalam kekayaan itu sendiri terdapat hak fakir miskin. Yang ketiga, zakat, infak, dan sedekah itu sebagai pintu rezeki. Yang keempat, dengan mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu, yang kelima, dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah, maka akan semakin dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, dengan kita berinfak, berzakat, dan bersedekah, kita akan masuk surga dari pintu khusus, yaitu dari pintu sedekah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Ananda di rumah ya. Jangan lupa buatlah rangkuman atau catatlah hal-hal penting dari materi kita hari ini sebagai bahan untuk kultum kalian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.